Lanjutkan dialog di segmen ini, saya ingin mulai dari Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, di segmen awal tadi Anda sampaikan bahwa Golkar kemudian inline dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo soal harus adanya perubahan dalam sistem pemilu. Tapi ketika kemudian berbicara soal sistem ini, sistem seperti apa yang kira-kira menurut Golkar ideal untuk diberlakukan dalam hal menekan biaya-biaya politik yang tinggi ini tanpa mengurangi nilai-nilai demokrasi? Ada banyak alternatif ya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem pemilu kada saat ini. Bisa jadi eh, sistem pemilunya mungkin nggak banyak, sistem pemilu kadanya nggak banyak berubah, tetapi penggunaan informasi dan teknologinya itu diperbaiki. Misalkan saja ini, tapi belum tentu juga nanti orang semua sepakat. Misalkan dengan pemilihan elektronik, meskipun ini juga akan sangat menimbulkan perdebatan karena siapa yang akan memverifikasi bagaimana tingkat trust masyarakat atau partai politik terhadap penggunaan informasi dan teknologi, siapa vendornya, bagaimana akuntabilitasnya dan lain sebagainya. Banyak sekali menyisakan persoalan. Atau ada langkah-langkah lain yang bisa dilakukan semisal itu. Tentu ini membutuhkan kajian yang cukup serius. Yang kedua, barangkali memang diubah sistem pemilu kadanya atau diuji cobakan kalau pemilu kada di tingkat kabupaten kota dianggap masih relevan, barangkali diuji cobakan di tingkat gubernur karena gubernur itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kenapa nggak dilakukan perubahan? Karena dia merupakan, padahal dia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, seharusnya justru gubernur dan pemerintah pusat itu inline. Jadi bersambung, kebijakannya sama. Kalau perlu presiden menentukan dari sekian calon yang sudah diverifikasi oleh masyarakat atau oleh DPRD atau ada sistem yang lain. Tetapi tentu ini harus kita kaji secara mendalam. Golkar sudah menawarkan untuk mereview, melakukan kajian secara mendalam. Golkar juga tidak ingin, ini kembali ke berbahasa lagi, tidak ingin obat lebih berbahaya daripada penyakitnya. Jangan sampai sistem politik atau sistem pemilu kada yang nanti kita telurkan karena kajian yang terburu-buru atau keputusan yang terburu-buru justru lebih membahayakan bagi terjaminnya demokratisasi di Indonesia. Tetapi dalam Undang-Undang Dasar sebenarnya semua sistem tentang pemilu kada itu memungkinkan untuk diuji cobakan, diubah sangat memungkinkan. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemilu kada itu tidak disebutkan secara langsung, tetapi melalui proses yang demokratis. Itulah bedanya dengan pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden memang sudah dirujuk dalam Undang-Undang Dasar adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat. Jadi kita patut untuk mengkaji, mengeksersis semua kemungkinan-kemungkinan yang terbaik agar masyarakat Indonesia mendapatkan pemimpin terbaik yang betul-betul bisa menjamin kesejahteraan rakyat di semua daerah. Oke, kalau gitu gini, katakanlah nanti akan ada perubahan sistem. Bagaimana Anda menggambarkan Golkar, penyesuaian strategi politik dari Golkar maupun juga pengelolaan sumber daya ketika ada perubahan sistem pemilu maupun juga pilkada? Ya kalau kita bermain berbeda lapangannya, berbeda aturannya, tentu kita menyesuaikan strateginya. Kalau kita mengalami pilkada seperti sekarang, strategi yang lebih tepat dengan strategi A misalkan. Tetapi kalau ada perubahan sistem pemilu kada, tentu kita harus menyesuaikan berdasarkan kondisi lapangan yang ada. Kalau nggak menyesuaikan pasti ya tidak mungkin kita bisa mencapai targetnya. Jadi
Kita tunggu dulu sistemnya seperti apa, baru kita rumuskan strateginya seperti apa untuk bisa menang. Pak, ini kan sebetulnya tadi disampaikan oleh Mas Iqbal, ini sebetulnya adalah isu yang lama, tapi kemudian ini naik lagi setelah Pak Prabowo mengucapkan soal hal ini. Berapa lama lagi harus kita tunggu, Pak, dalam hal perubahan sistem pemilu ini atau pilkada menurut Anda? Ya, memang ini isu lama, bahkan DPR RI sebenarnya waktu itu sudah nyaris memutuskan sistem pemilu kada yang berbeda dengan sistem pemilu kada hari ini. Hanya saja kan sempat presiden waktu itu kan sempat tidak bersepakat, kan undang-undang kan dirumuskan antara DPR dan presiden. Nah, jadi ini memang isu lama, tetapi sangat relevan untuk dikaji lagi demi penyesuaian terhadap kondisi kita hari ini. Kita tentu saja setiap kondisi, setiap zaman membutuhkan pendekatan yang berbeda. Waktu itu misalkan kemajuan informasi dan teknologi belum secanggih sekarang. Masyarakat belum terkoneksi dengan orang lain atau dengan isu-isu politik tidak semaju sekarang. Nah, sekarang kan sudah sangat maju, semua orang terkoneksi satu dengan yang lainnya. Barangkali itu juga menjadikan isu itu menjadi lebih relevan lagi. Oke, saya beralih ke Pak Sebastian. Pak, Anda juga menjadi bagian dalam pilkada. Kami ingin tahu Pak Sebastian sebetulnya hitung-hitungannya berapa sih yang dikeluarkan, Pak? Begini, saya pernah ikut bereksperimen di tahun 2014. Ya, 2014 kita coba bertarung di tingkat kabupaten dan berhenti karena partai politik minta mahar. Jadi saya sendiri sudah membuktikan apakah betul ada mahar. Jawabannya betul ada mahar. Lalu di tahun 2024 ini pertanyaan yang sama, apakah masih ada mahar? Masih ada mahar. Dan maharnya lebih gila gitu. Dan berapa banyak, Pak? Itu beda-beda. Kalau di tingkat kabupaten, itu antara 250 paling kecil 250 per kursi, sampai ada yang 1 miliar satu kursi. Bahkan bisa lebih dari itu. Tergantung daerah. Kalau Kalimantan makin mahal, Papua makin mahal. Begitu. Untuk provinsi lebih mahal lagi. Gitu. Bisa sampai 2 miliar satu kursi, bahkan lebih dari itu. Begitu. Jadi memang salah satu penyakit yang sangat kronis dari urusan pilkada kita itu adalah mahar di partai politik. Gitu. Memang bahasa politik partai-partai ini kan tanpa mahar, tapi dalam prakteknya ada mahar politik itu ya. Itu memang mesti dipikirkan secara serius gimana caranya supaya partai politik itu betul-betul tanpa mahar. Itu satu poin. Poin yang lain tadi menarik bahwa isu soal biaya politik dalam pilkada ini kan bukan isu baru, ini isu yang setiap kali pilkada itu muncul. Lalu kemudian upaya untuk memikirkan kembali sistem pemilihan dalam pilkada ini itu juga sudah berkali-kali gitu. Bahkan kita pernah DPR itu mengambil pilihan dengan jalan pintas. Karena pemilihan langsung mahal, maka kemudian kembalikan aja dipilih oleh DPRD. Itu jalan pintas gitu. Dan menurut saya menarik sekarang ini karena ini baru tahun pertama Pak Prabowo jadi presiden, lalu kemudian muncul pernyataan ini. Lalu kemudian saya kira Golkar ikut atau yang mendorong isu ini. Karena itu mesti dipikirkan secara matang. Anda membaca bahwa di bulan-bulan awal Pak Prabowo memimpin kemudian mengucapkan soal sistem pemilu ini, artinya ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan segera? Bukan dilakukan segera, justru saya terus terang saja agak berhati-hati
mencermati pernyataan Pak Prabowo di awal ini karena jangan sampai kita terjebak ya kembali lagi ke pilihan masa lalu gitu, dan itu sangat berbahaya. Kalau kita mau memperbaiki sistem ini, lakukan kajian dengan serius dan banyak alternatif pilihan ya, supaya tidak sekedar mengganti pola aja ya, yang tadi di istilah Pak Sekjen itu penyakitnya lebih dasar dari obatnya. Obat lebih berbahaya dari penyakitnya. Obat lebih berbahaya dari penyakit. Dari penyakitnya itu yang kita mesti hati-hati. Dan Golkar ini kan partai besar. Karena ini dimunculkan pertama di Golkar, menurut saya ya Golkar mulai muncul dengan gagasan-gagasan alternatifnya seperti apa. Biarkan itu menjadi perdebatan publik, biarkan itu menjadi kajian bersama, mana kira-kira yang paling tepat untuk menjawab persoalan yang kita hadapi hari ini. Tapi jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, kita terjebak dalam shortcut gitu. Pilihan yang paling gampang udah DPR aja yang pilih. DPR aja yang pilih. Dan praktek korupsinya sama aja, atau praktek beli suaranya itu sama aja. Oke. Baik, jangan tergesa-gesa dan harus komprehensif. Mas Iqbal punya pandangan yang sama? Mungkin ada nggak contoh negara mungkin ya yang tidak mengubah sistem pemilunya, tapi kemudian bisa menekan biaya-biaya politik? Oke Mbak, sebetulnya memang titik krusial dalam perbaikan sistem pemilu itu memang sebaiknya dilakukan di awal periode pemerintahan gitu ya. Sebab itu kita bisa menjauhi dari berbagai pengaruh kepentingan politik ya. Kalau misalkan revisi atau perbaikan sistem pemilihan itu baru dilakukan di akhir-akhir mendekati waktu pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ditanyakan apakah ada contoh negara yang kemudian mampu untuk melakukan pemilihan yang baik gitu ya dengan money politik yang mungkin tidak segila Indonesia gitu. Sebenarnya banyak sekali gitu ya, apalagi negara-negara yang mungkin indeks demokrasi lebih baik dibandingkan Indonesia. Salah satunya mungkin US ya. Sistem pemilihan di sana ya sudah cukup baik dalam kemudian, meskipun dalam konteks form yang berbeda dengan Indonesia bentuknya. Tapi sebetulnya hal pentingnya yang perlu dicatat kalau misalnya kita belajar dari bagaimana perbaikan demokrasi dan pemilihan, memang demokrasi Indonesia kan masih sumur jagung gitu ya, masih perlu waktu untuk memperbaiki, evaluasi dan lain sebagainya. Tapi meskipun begitu kita bisa melihat pas wacana itu, misal pas 2014 ketika Pak SBY waktu itu kemudian tidak mengesahkan dan kemudian membuat perpu gitu ya, atas hasil inisiatif DPR pada saat itu untuk membuat bagaimana pilkada ini dilakukan saja oleh DPRD gitu ya. Kan waktu itu kita ada titik krusial ketika masyarakat kala itu juga menolak pemilihan dilakukan tidak secara langsung gitu ya. Kita sebenarnya bersyukur Indonesia pilkadanya sudah secara langsung karena memang itu menunjukkan bagaimana demokrasi kita ya, meskipun memang tidak pernah disebutkan secara spesifik di undang-undang bagaimana bentuk pemilihannya, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk memilih secara langsung itu masih ada. Dan itu juga kita bisa lihat, yang tadi sempat saya singgung, kemapanan DPRD sehari ini selevel apa untuk mampu memilih menjadi perwakilan utuh. Karena ya politik uang ini juga nggak terjadi di pilkada aja gitu. Politik uang ini juga terjadi di pilpres. Ya kita bisa lihat hal itu misal dari beberapa dissenting opinion Hakim MK pada saat itu. Politik uang ini juga terjadi gitu ya ketika pileg itu lebih parah lagi gitu. Artinya ini jangan sampai ya, kalau misalnya tadi dianggap ini bentuk solusi shortcut, ya ini jangan sampai jadi solusi shortcut ketika hanya dikatakan secara tiba-tiba dan spontan gitu ya. Tapi memang perlu pengkajian lebih utuh. Apa sih sebenarnya faktor penyebab ini semua? Kalau kami makanya berargumen beberapa hal tadi. Satu, seberapa dekat ini dengan pemilu pilpres dan pileg gitu ya. Itu kenapa Perludem beberapa waktu kemarin juga kita mengeluarkan beberapa rekomendasi kebijakan. Salah satunya adalah memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Ini supaya dalam konteks negara khususnya tidak membebani secara langsung anggaran negara untuk mengeluarkan dana sedemikian rupanya sebagian besar dalam waktu tenggat waktu yang sama gitu. Itu idealnya seperti itu ya. Itu idealnya seperti itu yang kami anggap itu bentuk yang lebih baik dibandingkan yang sekarang dipaksakan serentak. Yang kedua, kita bisa lihat Mbak, misalkan beberapa hal lainnya gitu ya yang bisa menjadi jalan tengah untuk
untuk supaya ini tidak menjadi langkah shortcut yang sedemikian rupa, kita bisa melihat salah satunya adalah bagaimana penegakan kembali ya hukum tentang tadi batasan dana kampanye ataupun belanja kampanye gitu ya, itu harus dipastikan berjalan dengan baik atau enggak, dan harus ada sanksi ketika memang itu tidak berjalan, termasuk pelaporan dana kampanye yang bagi kami itu masih sering ditinggalkan kewajiban itu oleh partai politik. Dan yang ketiga, intensif kemudian untuk pemberian biaya alternatif juga itu perlu dipikirkan oleh partai politik. Misal salah satunya tidak mengandalkan hanya dari uang calon atau kandidat, gitu ya. Itu penting sekali untuk dipikirkan, karena kalau dikatakan ini karena kompleksitas atau sengitnya pemilihan, yang namanya pemilihan pasti sengit gitu ya. Itu tidak bisa menjadi satu-satunya faktor utama. Jadi kelebihan kekurangan pada saat kita menganut sistem proporsional tertutup seperti apa? Kalau proporsional tertutup kan lebih ke dalam konteks pemilihan legislatif ya Mbak ya. Yang mana orang memilih gitu ya, tapi hanya memilih partai politiknya saja, nanti biar mereka menentukan. Ya ini dua konteks yang berbeda sebetulnya sih dengan pileg itu sendiri. Cuma kalau misalnya dalam pileg ini kan bentuknya di keterwakilan ya, artinya orang memilih DPR gitu ya, biarkan nanti DPR yang memilih siapa nih kandidat yang paling oke lah. Cuma kan kita nggak bisa menjamin gitu ya Mbak, sampai sekarang bagaimana ekosistem pemerintahan di negara kita kami melihat belum mampu menjamin itu bisa representatif tadi, bisa transparan dan bisa akuntabel juga. Salah satunya kita bisa melihat juga ya, partai politik hari ini cukup instan dalam tindakan-tindakan politiknya. Kayak gitu. Mereka lebih sering untuk melakukan hal-hal yang sifatnya shortcut tadi. Oke, Pak Sarmuji, apakah Golkar sudah punya sebetulnya langkah konkret Pak untuk menekan biaya politik itu baik di tingkat pusat maupun juga daerah? Ya, langkah bisa dimulai oleh Partai Golkar, meskipun tadi Bang Sebastian salah mungkin menemukan tadi partai lain tadi mana masih ada mahar, tetapi saya menjamin, saya Ketua DPD Golkar Jawa Timur juga, saya menjamin tidak ada permintaan mahar sedikit pun terhadap calon pilkada yang kita usung. Dan itu bisa ditelusuri jejak digitalnya, misalkan Bu Khofifah melakukan testimoni bahwa Partai Golkar gratis 15 suara DPRD provinsi, tidak serupiah pun Bu Khofifah memberikan mahar kepada Golkar. Jejak-jejak digital itu bisa kok ditelusuri. Itu juga akan sangat menekan pembiayaan calon pilkada. Padahal kalau berdasarkan pernyataan Bang Sebastian Salang tadi, untuk pilkada gubernur lebih mahal lagi, nilainya bisa 2 miliar. Kalau 2 miliar itu 30 miliar, itu 15 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar. Tapi senyatanya Rp1 pun Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak tidak mengeluarkan. Bahkan kalau mau jujur, ya kita ikut urunan untuk melakukan pembiayaan politik pilkada di Jawa Timur terhadap calon yang kita usung. Ini merupakan bentuk sekaligus konsekuensi bagi Partai Golkar kalau calonnya mau menang. Dan alhamdulillah Bu Khofifah juga menang. Yang kedua, kalau kita mau menekan pembiayaan yang dikeluarkan oleh calon, tentu tidak saja dari sisi partai politik. Tadi Pak Iqbal menyatakan tentang batasan pembiayaan yang dibolehkan oleh aturan. Tetapi jangan pemain disuruh untuk menegakkan aturan, itu sama sekali tidak mungkin. Seorang calon pilkada sama sekali tidak mungkin untuk dipasrai juga untuk menegakkan aturan, tidak ada rumusnya. Seorang pemain sekaligus menjadi wasit, kamu harus saya akan tegak dengan aturan, nggak boleh lebih dari 500 juta, itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu harus ada penegakan aturan oleh lembaga lain, misalkan penyelenggara pemilu, atau lembaga yang kredibel, yang otoritatif, yang memang bisa menelusuri berapa biaya yang dikeluarkan oleh kandidat. Jadi aturan itu tidak ditegakkan dengan himbauan, gitu. Aturan nggak mungkin ditegakkan dengan himbauan.
kami himbau calon supaya tidak mengeluarkan biaya di atas 500 itu sesuatu yang mustahil. Baik, oke. Siapa yang berwenang untuk melakukan itu kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah di Antv Prime.